Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Taman Belajar. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal SNBT tahun 2023 bagian literasi bahasa Inggris. Nah, di sini sudah disediakan teks, ada 5 paragraf beserta dengan berbagai pertanyaannya. Nah, kalian tidak perlu khawatir untuk menjawab teks berbahasa Inggris seperti ini, karena aku punya cara yang paling efektif dan efisien, yaitu kita tidak perlu membaca satu persatu paragraf dari teks. Hal yang paling efektif kita lakukan adalah dengan memahami apa yang diminta soal dan mencari kata kunci di soal tersebut. Nah, dengan kata kunci tersebut, kita bisa mencari jawabannya yang relevan dalam teks yang disediakan. Nah, dari kata kunci tersebut, kita bisa menemukan jawabannya dengan cepat tanpa harus membaca satu persatu dari teks yang disediakan. Nah, bagaimana sih penerapannya? Oke, langsung saja ke nomor 1. In which paragraph? Nah, paragraf yang manakah? Writer emphasize, penulis menekankan benefit, manfaat cabai untuk respiratory tract, untuk saluran pernafasan. Nah, ini nih kata kuncinya. Di paragraf mana sih penulis menekankan manfaat cabai tentang mengenai respiratory tract, saluran pernafasan? Nah, berarti ini nih kata kuncinya, saluran pernafasan. Nah, kira-kira saluran pernafasan itu berkaitan dengan apa? Organ tubuh manusia yang berkaitan dengan saluran pernafasan itu apa sih? Ya, that's right. Paru-paru. Nah, jika kita sudah menemukannya, maka kita harus mencari apa sih bahasa Inggris dari paru-paru ini. Nah, dengan seperti itu, kita dapat menemukannya di paragraf pada teks. Nah, bahasa Inggris paru-paru itu adalah lung. Oke, kita cari ya. Lung itu ada di mana sih? Paragraf 1 itu tidak ada, 2 juga, 3. Nah, ini nih, paragraf 4 adalah lung. Berarti bisa jadi paragraf keempat lah jawabannya. Nah, apa sih yang memperkuat sehingga paragraf 4 bisa menjadi jawabannya? Nih ada kata smoking. Nah, smoking itu juga berkaitan dengan saluran pernafasan kah? Iya, benar. Smoking itu adalah merokok dan merokok berkaitan dengan saluran pernafasan. Berarti benar nih. Kalau jawaban yang paling tepat itu yang gampang kan? Tanpa perlu kita baca satu persatu soalnya. Nah, coba kita buktikan ya dengan membaca paragraf keempat. The other benefit, manfaat lain cabai dipercaya dapat memperkuat strengthen jaringan paru-paru dan membantu mengobati kronik penyakit paru-paru kronis di mana kantung smell air udara kecil pada paru-paru rusak akibat smoking, akibat merokok. Berarti ini benar nih. Kalau jawaban yang paling tepat itu yang D atau paragraf keempat. Nah, gampang kan? Oke, langsung ke nomor 2. Based on passage on why, salah satu pada bacaan di atas atau pada bacaan tersebut, salah satu cara untuk menggunakan cabai dalam reduce pain, mengurangi rasa sakit dengan, nah ini nih kata kuncinya ada di reduce pain, itu mengurangi rasa sakit. Nah, kira-kira kata kunci ini ada di paragraf mana sih? Coba kita cari ya. Nah, ada di sini nih. Paragraf 3. Chili can also reduce pain. Cabai juga dapat
mengurangi rasa sakit. Nah, dengan apa sih? Nah, ini. Mengoleskan salep atau krim yang berisi capsaicin, yang mana dapat membantu reductions, mengurangi rasa sakit. Ini juga sama ya artinya dengan pain. Jadi kadang itu katanya memang tidak sama persis, tapi bisa jadi katanya yang bersinonim. Jadi itu harus kita banyak kosakata bahasa Inggris ya. Nah ini nih. Soreness itu sama dengan pain, yaitu reduce soreness, mengurangi rasa sakit. Pain after surgery, rasa sakit setelah operasi, migraine, dan lain-lain. Tidak perlu kita baca ya selanjutnya. Berarti ini benar. Berarti ada di sini. Yaitu dengan cara mengoleskan salep atau krim. Coba kita cari di bagian opsi jawaban. Ini, bagian A. Taking with other drug, diminum bersama dengan obat, ini salah. Konsumsi it when the body hurt, mengonsumsi saat badan sakit, ini juga salah. Ini rubbing it directly on the affected place. Nah, ini mengoleskan pada bagian yang sakit. Nah, ini benar. Berarti yang paling tepat itu yang C. Nah, jangan terjebak dengan kata F ini. Memang ini sama dengan kata ini nih. Tapi tidak berarti kita harus mengambil bahwa oh ini nih jawabannya karena yang sama katanya. Nah, biasanya dalam teks bahasa Inggris itu memang ada yang menjebak, yang mana katanya sama. Tapi boleh jadi hanya katanya yang sama, tapi maknanya yang berbeda. Jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa oh ini nih jawabannya. Jadi kita harus mencari maknanya yang sama walaupun katanya tidak sama. Apa sih maknanya ini? Mengoleskan dengan campuran obat luar. Salah. Nah ini yang aku maksud tadi nah, maknanya itu berbeda. Apa yang E ini digunakan sebagai ramuan ketika jatuh sakit. Ini juga salah nih. Jawaban yang paling tepat itu yang C. Mengoleskan pada bagian yang sakit. Oke, nomor 3. Which conclusion? Kesimpulan manakah yang paling tepat menggambarkan isi dari bacaan? Nah, soal seperti ini juga kita tidak perlu baca satu persatu paragrafnya ya. Nah, kan tadi di soal nomor 1 dan 2 kita sudah mendapatkan sedikit gambaran ya bahwa ternyata cabai itu juga memiliki banyak manfaat, dapat mengurangi rasa sakit dan juga dapat memperkuat jaringan paru-paru atau saluran pernafasan. Nah, boleh jadi kesimpulannya juga berkaitan dengan hal itu. Nah, coba kita baca opsi jawaban satu persatu ya. Walaupun chili have many benefits, memiliki banyak manfaat, its consumption itu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Ini tidak dijelaskan ya, berarti ini salah. Ini chili can be used, cabai dapat digunakan sebagai alternatif lain dalam berbagai macam penyakit. Nah, ini benar. Nah, tadi kan juga cabai memang dijelaskan bahwa dapat mengobati berbagai macam penyakit. Dapat tentang saluran pernafasan, memperkuat jaringan pernafasan, juga dapat mengurangi rasa sakit. Berarti ini yang benar nih bagi yang opsi J yang B. Chili dapat digunakan sebagai alternatif lain dalam berbagai macam penyakit. Nah, coba kita baca yang C. People, orang yang don't like chili, tidak suka dengan cabai, boleh jadi memiliki kesehatan, memiliki masalah kesehatan, health problem. Ini tidak dijelaskan ya. Bagian D, perawatan menggunakan cabai must be done wisely. Harus perawatan menggunakan cabai harus bijak. Ini juga salah ya, tidak dijelaskan. Nah, apalagi ini nih, pengguna cabai memiliki memiliki kualitas kesehatan yang
Baik, nah ini juga tidak jelaskan, berarti yang paling tepat memang yang B. Oke, lanjut ke nomor 4. Unik, siapa yang diyakinkan penulis dalam bacaan tersebut? Kira-kira siapa sih? Farmer in particular, petani pada khususnya. Nah, ini tidak dijelaskan. Ini readers in general. Nah, ini nih. Teks ini memang diperuntukkan untuk pembaca pada umumnya. Berarti ini benar. Coba bagian C. Red food sellers, penjual gorengan. Nah, ini sama sekali tidak masuk ya. Vegetable seller. Ini juga tidak ya. Penjual sayuran itu tidak ada yang disebutkan dalam teks. Apalagi juga ini. Pencinta cabai. Ini sama sekali tidak dijelaskan ya. Berarti yang paling tepat itu bagian yang B. Readers in general. Nomor 5. Nah, di sini kita disediakan teks baru lagi. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Frasa wipe out di paragraf 1 dapat diganti dengan wipe out. Nah, ini nih. Kira-kira kata ini bisa diganti dengan kata apa ya di opsi jawaban ini? Oke, kita baca dulu ya. Nah, ini nih, wipe out. Kita baca satu kalimat dulu ya. Bencana yang disebut Great Dying, yang mana terjadi antara periode Permian dan Triasik, wipe out 90% kehidupan laut di planet ini dan 70% dari semua tumbuhan dan hewan. Nah, kira-kira artinya wipe out ini apa sih? Wipe out 90% kehidupan laut di planet ini. Okay, that's right. Wipe out ini artinya memusnahkan atau menghancurkan. Jadi, bisa saya artikan bahwa bencana yang disebut dengan Great Dying ini menghancurkan 90% kehidupan laut di planet ini dan 70% dari semua kehidupan tumbuhan dan hewan. Nah, kira-kira dapat diganti dengan opsi yang mana nih? Feel abruptly, jatuh tiba-tiba, ini salah. Destroyed completely, ini hancur total. Ini bisa clean up, dibersihkan, ini salah. Wash away, hanyut atau menghilang, ini juga salah. Atau ini rain partly. Nah, ini artinya hancur sebagian. Nah, antara B dan E, kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana? Antara hancur total dan hancur sebagian, kira-kira yang paling tepat yang mana? Nah, berarti kita baca dulu nih. Bencana Great Dying memusnahkan 90% dan 70%. 90% dan 70% itu hanya sebagian kan, bukan 100% atau bukan semuanya. Berarti yang hancur itu yang musnah itu hanya sebagian, hanya 90% dan 70%. Berarti yang paling tepat itu bagian yang E, atau hancur sebagian. Bagian B ini salah, karena ini hancur total, padahal di teks ini hanya menjelaskan bahwa hancur sebagian, yaitu 90% dan 70%. Berarti yang paling tepat yang E. Lanjut. Nomor 6. What is the main idea of the passage? Nah, main idea atau ide pokok. Nah, sama dengan bahasa Indonesia, cara mencari ide pokok itu biasanya terletak di paragraf pertama, kalimat utama. Jadi coba kita baca ya kalimat pertama, paragraf pertama. Bencana yang disebut Great Dying. Nah, ini nih. Tadi sebelumnya juga kita baca ya sampai animal life. Oke, kita kunci sampai di sini dulu, bencana yang disebut Great Dying. Kira-kira ini bisa menjadi ide pokok nggak ya? Oke, kita baca coba di opsi yang A. Opsi yang A.
kepunahan kehidupan global. Ini salah, bisa sih, bisa, tapi kurang tepat. Ini, yang B, penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Saintis, salah yang tidak dijelaskan. The effect of shifting of the tectonic plates. Efek yang ditimbulkan dari pergeseran lempeng tektonik. Ini juga tidak dijelaskan. Profesor Ward, the anthropology. Profesor Ward, seorang antropologi. Ini tidak masuk sebagai ide pokok ya. Berarti apa nih yang paling tepat itu yang E. The cause of the Great Dying. Penyebab dari bencana yang disebut dengan Great Dying. Nah, sesuai nih, kalau kalimat pertama ini menjelaskan tentang bencana yang disebut dengan Great Dying. Nah, apa sih yang menguatkan sehingga jawaban yang ini yang tepat? Nah, di sini nih, kalimat penjelasnya atau di kalimat kedua itu ini ada the cause and the impact. Ada penyebab dan akibat. Berarti yang paling benar memang yang E. Karena di paragraf di kalimat pertama itu secara umum menjelaskan tentang penyebab Great Dying dan penjelasannya ada di kalimat kedua tentang penyebab dan akibat dari Great Dying. Berarti yang paling tepat yang E. Penyebab dari Great Dying. Lanjut ke bagian yang 7. The author intention of writing the sentence. Maksud penulis menulis kalimat the animals and plants bla 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 in paragraph 2 is to. Maksud penulis untuk menulis kalimat ini di paragraf 2 itu untuk apa? Coba kita baca ya. Hewan dan tumbuhan baik yang di darat maupun di laut mati at the same time pada saat yang sama dan apparently from the same cause dan penyebab yang sama. Apa penyebab yang sama? Yaitu too much heat, terlalu banyak panas, dan too little oxygen dan terlalu sedikit oksigen. Cite Peter Ward, kata Peter Ward, seorang paleontologi di Universitas Washington. Nah, sampai sini kita kunci ya, coba kita baca. Opsi jawabannya, debate of the cause of Great Dying, perdebatan tentang penyebab Great Dying ini salah. Give a hypothesis on the cause of the Great Dying, memberikan hipotesis dari penyebab dari Great Dying. Ini bisa, coba simpan dulu. Status the reader about the cause of Great Dying. Menyarankan pembaca tentang penyebab Great Dying. Ini juga salah. Ini give an argument. Memberikan argumen tentang penyebab Great Dying. Ini bisa. Simpan dulu. Memberikan kesimpulan tentang penyebab Great Dying. Ini juga salah. Nah, antara memberikan hipotesis dan memberikan argumen kira-kira yang paling tepat yang mana? Ya, yang B, hipotesis. Kenapa? Karena dari sini saja kita sudah tahu ya ini. Kata Peter Ward, seorang paleontologi di Universitas Washington. Berarti ini, kalimat ini, too much heat and too little oxygen, itu sebuah pernyataan atau hipotesis dari seorang paleontologi yang bernama Peter Ward. Berarti yang paling tepat yang B. Kenapa bukan D, give argument? Sebenarnya ini masuk juga, tapi ini kurang tepat ya. Argumen itu lebih ke seseorang, dua orang atau satu orang atau lebih yang memiliki argumen yang kuat. Sedangkan di kalimat ini hanya sebagai hipotesis atau hanya sebagai pernyataan dari seorang paleontologi yang bernama Peter Ward. Berarti yang paling tepat yang B. Lanjut ke nomor 8. Apa yang paling memotivasi penulis untuk menulis teks tersebut? Apa nih? Memberikan kesimpulan tentang penyebab dari decline. Ini salah.
Limited information, terbatasnya informasi tentang penyebab sebenarnya dari credit dying. Ini juga salah. Banyak kesalahpahaman pembaca tentang penyebab dari credit dying. Yang ini salah ya. Ini masuk kurang. Yang D. Ada kesalahpahaman umum ilmiah tentang penyebab dari credit dying. Nah, ini juga bisa. Ada doubt about, ada keraguan tentang penyebab dari credit dying. Ini salah. Oh iya, aku lupa ya jelaskan, credit dying ini kematian besar ya. Credit dying ini kematian besar. Oke, kira-kira antara yang C dan D itu yang paling tepat yang mana? Yang C itu ada kesalahpahaman pembaca. Dan kalau yang D itu ada kesalahpahaman ilmiah yang umum. Kira-kira yang paling tepat yang mana? Ya, yang D. Kenapa? Karena di teks ini menjelaskan tentang keilmiahan. Apa buktinya? Nih, dari kata scientific. Ini nih, ada ini, ada ini. Jadi memang di teks ini ada kesalahpahaman ilmiah yang umum tentang sebuah penyebab kematian besar atau credit dying. Dan bukan pembaca ya, ini hanya tentang kesalahpahaman umum ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan. Berarti yang paling tepat itu yang D. Ada kesalahpahaman ilmiah yang umum tentang penyebab dari kematian besar. Berarti yang paling tepat yang D. Oke, mungkin cuma sampai sini kita bahas. Ada 8 soal ya. Terima kasih sudah menonton, dan saran saya untuk menjawab soal-soal bahasa Inggris, perbanyak saja kotak kosakata dan harus memahami kata kunci dari apa yang diminta soal.